masih bersama dengan Ibu, masih di Indonesia Asik ya. Oke, di video ini Ibu akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi dan non-fiksi. Namun sebelumnya Ibu akan bahas terlebih dahulu ya hakikat dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, yang pertama mengenai buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berupa prosa naratif yang bersifat imajinatif, tetapi biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Karya fiksi ini biasanya berupa novel maupun cerpen. Karya fiksi juga menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesama, ataupun misalnya interaksinya dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan. Walaupun berupa hasil kerja imajinasi atau khayalan, jangan dianggap jika fiksi ini sebagai hasil kerja lamunan belaka atau hasil dari melamun yang menimbulkan halusinasi ya. Namun justru sebenarnya ini merupakan penghayatan dan perenungan secara intens ya. Perenungan terhadap hakikat hidup dan kehidupan. Perenungan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tentunya. Oke, berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jenis karya fiksi. Karya fiksi ini dikelompokkan menjadi beberapa macam ya. Ada karya fiksi yang mendasarkan pada fakta yang disebut sebagai fiksi historis. Jika yang menjadi dasar penulisannya adalah fakta sejarah. Misalnya pada karya fiksi Hitam dari Kurasan, karya Darji Jaidan. Nah, novel historis ini terikat oleh fakta-fakta yang dikumpulkan melalui penelitian berbagai sumber. Namun, ia pun tetap memberikan ruang gerak untuk fiksionalitas. Misalnya, dengan memberitakan pikiran dan perasaan tokoh lewat percakapan. Misalnya, pada novel Surapati dan Robert Anak Surapati, karya Abdul Muiz yang juga berangkat dari fakta sejarah ya. Jika yang menjadi dasar penulisan adalah fakta biografis, yang disebut fiksi biografis ya, karya-karya biografis yang terkenal itu misalnya seperti Bung Karno Menyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam, lalu Ku Antar Kau ke Gerbang karya Ramadan KH, Tahta untuk Rakyat karya Mukhtar Lubis, dan Sang Pencerah karya Akman Nasri Basral. Nah, jika yang menjadi dasar penulisan fiksi itu berupa fakta ilmu pengetahuan, disebut fiksi sains ya. Misalnya pada novel Bumi, Bulan, Matahari, Bintang karya Terelai dan 1984 karya George Orwell. Ketiga jenis karya fiksi tersebut ini sering disebut sebagai fiksi non-fiksi ya. Nah, yang dapat digolongkan sebagai karya fiksi ini murni karya fiksi tentunya adalah novel ya. Nah, novel ini terbagi lagi menjadi ada novel serius, ada novel populer, ada teen lit ataupun ciklit ya. Lalu berikutnya ada cerpen dan roman. Nah, contoh novel serius ya, misalnya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, yang semuanya ini adalah karya Pramudia Anantatur. Atau kita bisa baca juga novel Belenggu karya Arwin Pane, atau novel Ateis karya Akdiat Kartamiharja. Ada juga novel berjudul Jalan Tak Ada Ujung dan Harimau-Harimau karya Mukhtar Lubis. Lalu ada novel Burung-Burung Manyar karya YB Mangunwijaya, dan ada juga ya ayat-ayat cinta ketika cinta bertasbih karya Habibur Rahman El Zirazi ya. Nah, di samping itu dapat pula kalian baca novel populer ya seperti Carmila, Badai Pasti Berlalu karya Margate, Cintaku di Kampus Biru, ini karya Asyadi Siregar, Cewek Komersil atau Gita Cinta dari SMA karya Edi D. Iskandar.
Nah, untuk jenis teen lead sendiri, misalnya Dealova karya Dilan Nurandidya, dan masih banyak lagi ya jenis-jenis teen lead yang bisa kalian lihat ya di toko buku dan di tempat-tempat bacaan ya. Oke, berikutnya kita masuk pada nilai moral dalam karya fiksi. Karya sastra selain sebagai media komunikasi juga dipandang sebagai suatu sarana untuk mengajarkan sesuatu kepada pembaca. Telaah moral filosofis yang dikembangkan Plato, ya, ini dinyatakan bahwa fungsi sastra adalah mengajarkan moralitas, baik yang diorientasikan kepada ajaran religi maupun falsafah. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai dalam karya sastra yang mencakup 5 macam ya. Yang pertama, nilai hedonik, yaitu nilai yang memberi kesenangan secara langsung. Lalu berikutnya ada nilai artistik, yaitu nilai yang memanifestasikan keterampilan seseorang. Lalu berikutnya yang ketiga ada nilai kultural, yaitu nilai yang mengandung hubungan yang mendalam dengan masyarakat. Nah, berikutnya nilai yang keempat adalah nilai etis ya. Nilai etis, nilai moral, religius. Nah, jika di dalamnya terkandung ajaran moral, etika, dan agama. Lalu yang terakhir adalah nilai praktis. Jika dalam karya sastra itu terkandung hal-hal yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berangkat dari pengertian moral dalam karya sastra, ini tidak berbeda ya dengan pengertian moral secara umum ya. Jadi ini menyangkut nilai baik dan buruknya seseorang yang bisa diterima secara umum dan berpangkal pada nilai-nilai kemanusiaan. Moral dalam karya sastra biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang menghubungkan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil atau ditafsirkan lewat cerita yang bersangkutan dengan pembaca. Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan. Nah, pandangan tentang nilai-nilai kebenaran itulah yang ingin disampaikan oleh si pengarang ya. Oke, berikutnya Ibu akan jelaskan mengenai jenis moral dalam karya sastra yang dikelompokkan menjadi 4 aspek ya. Oke, simak baik ya. Yang pertama, moral dalam aspek kehidupan antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, moral dalam aspek kehidupan antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, moral dalam aspek kehidupan antara manusia dengan nuraninya. Lalu yang keempat adalah moral dalam aspek kehidupan antara manusia dengan alam itu sendiri. Oke deh. Ibu rasa kalian cukup paham dengan materi kali ini ya. Nah, kita akan bahas lagi di pertemuan dan di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, masih tetap di Indonesia Asik. Bye.